8 itu menyampaikan sebenarnya nafsu itu apa? Wa nafsi wa ma sawaha, dan pada nafsu atau pada jiwa itu sawaha, ada penyempurnanya. Fa'alhamaha, dan Allah itu mengilhamkan fujuraha, ada kebencian, wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Dari surat As-Sam ayat 7 dan 8 ini Allah mengatakan ternyata yang namanya jiwa atau nafsu tadi, dia itu tidak bersifat buruk, tapi nafsu itu ada dua. Dia akan menjadi baik jika manusia itu mengarahkannya pada kebaikan, dan nafsu itu akan menjadi buruk kalau manusia itu mengarahkan pada keburukan. Nah, kalau memang Allah mengilhamkan dua hal ini, maka bagaimana mengarah jiwanya atau nafsunya agar menjadi baik, tidak menjadi buruk. Allah ternyata menyimpan juga ayat selanjutnya masih dalam surat As-Sam ayat 9 sampai ayat 10 yang saya baca tadi. Qad aflaha man zakkaha, qad sungguh aflaha, yang paling ditunjuk, aflah yang paling ditunjuk, man adalah orang zakkaha yang mampu membersihkan. Wa qad khaba, dan sungguh yang paling rugi. Siapa yang rugi? Man adalah orang dasaha yang mengotorinya. Maka di sini Ibu rahimahullah bisa kita simpulkan bahwa orang beruntung itu aflah adalah orang yang mampu, dan orang yang rugi adalah orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu. Sehingga di sini nafsun atau jiwa itu kuncinya adalah dikendalikan, bukan dibakar, bukan ditekan atau dimatikan sebagaimana mungkin para rahib, para pendeta atau mungkin para biarawati. Bukan dibegitukan, ternyata Allah itu menuntun kita, tapi nafsu itu adalah dikendalikan. Wajar manusia punya nafsu, ada yang nafsunya makan terus, lapar terus. Ada yang lapar mata, ada yang lapar perut, ada yang lapar apa lagi? Lapar harta. Macam-macam. Ada yang laparnya itu lapar seksualitas, minta terus dipenuhi. Tapi di sini Allah mengingatkan kita, ternyata nafsu itu bukan untuk dibakar, tapi dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Allah nonton lagi masih di dalam surat As-Sam. Ternyata adalah dengan cara kita senantiasa terikat dengan syariat Allah. Jadi lawannya orang yang mampu kemudian mengendalikan nafsu atau orang yang memiliki jiwanya, lawannya adalah orang yang tidak mampu mengendalikan jiwanya, yaitu orang yang tidak terikat dengan hukum Allah. Maka Ibu rahimahullah, bagaimana kita bisa mengendalikan ini? Allah itu mengingatkan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti. Maka ibu, jika manusia itu mampu mengendalikan nafsunya, maka dia merupakan orang-orang yang senantiasa dikasih. Tapi Allah mengingatkan untuk orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya, itu ibarat zina. Allah mengingatkan fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Di sini Ibu, ketika nafsu itu meliputi kita, nafsu itu menyelimuti kita, atau nafsu itu menguasai kita, maka di sini Allah mengingatkan dengan cara apapun, dengan cara amma ja'aka minal haqq, kita mendatangi kebenaran. Bagaimana kita tahu kebenaran? Tentunya adalah dengan cara mencari. Gimana mencarinya, Bu? Bukan di mall, bukan di tapi di majelis ilmu. Dan insya Allah salah satu majelis ilmu itu adalah hari ini. Saat ini saya berdiri bersama dengan panjenengan. Meskipun singkat,
momen sebentar, semoga ini adalah termasuk majelis diridhoi oleh Allah. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau kemudian manusia itu tidak mau akan terikat dengan syariat Allah, tidak mampu mengendalikan syariatnya, Allah itu nyindir manusia. Nyindirnya itu enggak apa Bu ya? Nyindirnya itu enggak demek-demek, kalau kata orang itu enggak remeh, tapi nyindirnya itu luar biasa. Di dalam surat Al-Toha dikatakan, waman a'rodo, dari barang siapa a'rodo, berpaling, andikri, dari mengingatku, katanya Allah, fa'inna lahu, maka sesungguhnya baginya itu ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan aku akan menghitungkannya yaumul qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Jadi ibu, orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya, oleh Allah itu diingatkan, disegel, bahwasanya orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya itu pasti kehidupannya itu ma'isyatan dongka, kehidupannya itu sempit. Dan kelak di hari akhir itu oleh Allah akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma, buta, dia nggak tahu apa-apa. Nah, insya Allah ibu-ibu semua di sini dan juga adik-adik tidak mau kelak ketika dibangkitkan Allah itu dalam keadaan buta, karena itu adalah pertanda awal yang tidak baik. Semoga kita semua dibangkitkan Allah dalam keadaan yang hasan, dalam keadaan yang baik. Nah ibu-ibu, maka di sini kalau satu orang saja itu yang tidak kemudian mampu mengendalikan nafsunya, oleh Allah dikatakan akan ma'isyatan dongka, kehidupannya akan sempit. Apalagi kalau kemudian yang tidak mampu mengendalikan nafsu itu katakanlah sebagai seorang kepala negara misalnya, dikeruk itu semua levelnya atau apa, kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak hanya ma'isyatan dongka itu mengenai satu orang, tapi akan mengenai seluruh. Maka insya Allah mari kita sama-sama bertobat, kita memperbaiki diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Insya Allah itu Bu yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu, yang waktu-waktu paling adalah waktu yang insya Allah malaikat juga berkeliaran untuk mencari hambanya yang meminta kepada Allah. Nah, maka di sini saya akhiri, nanti ibu mau jawab, boleh bisa berdoa atau kalau yang foto-foto juga dipersilakan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.